Hai semuanya, I hope you doing well. Jadi di sini aku mau cerita tentang hal yang aku rasain, dan ini termasuk salah satu perjalanan panjangku untuk menerima diriku dengan apa adanya. Disclaimer dulu, kalau aku di sini bukan bermaksud untuk adu nasib atau apa, tapi aku cuman mau sharing tentang pengalamanku dan tentang hidupku. Pasti kalian gak asing lagi kan sama kata insecure. Kalian pernah gak sih ngalamin insecure? Entah itu insecure karena rambut, warna kulit, bentuk tubuh, ataupun semua yang menyangkut tubuhmu. Ya, di sini aku mau cerita tentang insecure yang aku alamin dari dulu. Dulu ya, waktu aku TK, aku tuh terlahir dengan rambut yang lurus, dengan pipi yang cabi. Tapi entah kenapa, menginjak kelas 3 atau kelas 4, rambutku tuh berubah jadi keriting. Postur tubuhku tuh besar dibandingkan anak perempuan di kelasku yang kecil-kecil dan imut. Aku itu beda dari mereka. Waktu itu sih aku gak ngerasa ya kalau aku itu berbeda. Ya aku ngerasanya aku kayak anak biasa aja. Nah ada nih salah satu temanku cowok. Dia itu sering banget ngejek aku. Dia ngejek dengan sebutan gajah bengkak. Kalian tau lah apa artinya. Ya dia ngedeskripsiin postur tubuhku karena dia mungkin ngerasa aku gak seperti yang lainnya. Tapi waktu itu aku gak hanya diem aja, aku marahin dia, aku ancam dia. Kalau dia ngejek aku lagi sekali, aku bakal bilang ke papaku. Tapi dia tetap ngelakuin hal itu, dan karena aku ngerasa capek, ya udah, aku diemin aja. Lanjut menginjak SMP. Aku masih dengan kondisi yang sama, rambutku masih keriting, lalu aku juga masih gendut, dan semenjak SMP ini aku baru bisa ngerasain yang namanya insecure. Kenapa aku bisa ngerasain? Mungkin karena aku terlalu banyak mendengar komentar tentang tubuhku lah, rambutku lah, warna kulitku lah. Jadi aku ngerasa kalau ya emang aku ini beda dan gak kayak cewek-cewek lain yang rambutnya lurus, badannya langsing, kulitnya putih. Dan aku sadar aku berbeda dari mereka. Setiap pergi ke salon pun pasti aja ada yang menyuruhku buat lurusin rambutku. Dan ini membuat aku jadi berpikir, apa aku itu harus ngelurusin rambut ya? Apa dengan rambutku lurus aku bakal cantik ya? Aku bakal dipuji ya? Sampai aku tuh sering banget nanya ke papaku buat meminta izin untuk ngelurusin rambut. Tapi beliau selalu bilang ke aku kalau aku ini unik dengan rambut yang keriting seperti ini. Jadi sampai sekarang pun aku gak pernah ngelurusin rambut. Tapi rasa insecure itu tetap ada dan masih ada sampai aku menginjak SMA. Di SMA ini, menurutku fase-fase yang paling susah untuk menerima kenyataan. Tahun-tahun ini tuh berat buat aku untuk menerima diriku. Apalagi dengan semua perkataan yang dilontarkan lagi dan lagi yang hampir bosan aku dengar. Bahkan yang paling buat aku ingat sampai sekarang, ada seorang yang nanya berat badanku, dan aku menjawab kalau berat badanku itu segini. Lalu yang membuat aku kaget, dia jawab kalau cewek itu berat badannya bukan segitu, cewek itu berat badannya segini. Jadi seakan-akan aku seperti bukan cewek gitu, dengan berat badanku yang segini dan dengan yang dia pikirkan. Itu seperti aku seperti dipermalukan, dan itu membuat aku sangat down. Dan ini salah satu alasanku kenapa setiap ditanya berat badan aku gak mau bilang, karena aku takut aku gak mau lagi ngerasain hal yang sama kayak dulu lagi. Mungkin ini terdengar alay, mungkin kalian mikir apa sih cuman gitu doang, kamu jadi sedih, down. Tapi pada kenyataannya penerimaan orang itu gak sama. Mungkin aja di kalian itu perkataan yang biasa, tapi di aku itu perkataan yang menyakitkan dan membekas sampai sekarang. Aku terus coba buat bandingin diriku sama yang lain. Aku gak pernah benar-benar bisa nerima diriku. Sampai waktu aku menginjak perkuliahan atau mahasiswa, di sini aku mulai mencoba untuk perlahan belajar untuk menerima diriku. Aku mencoba untuk memotivasi diriku. Ya, walaupun rasa insecure itu gak pernah permanen hilang dalam hidupku, karena kenyataannya manusia tidak pernah puas. Tapi setidaknya aku belajar perlahan untuk bisa menerima diriku.
Aku coba untuk menemukan kata-kata motivasi, menonton film yang memotivasi diriku untuk bisa menerima diriku apa adanya. Imperfect menjadi salah satu film yang mengajarkanku tentang penerimaan diri dan bersyukur dengan apa yang kita punya. Waktu demi waktu dan perlahan pun aku bisa menerima diriku yang seperti ini. Yang berambut keriting, bertubuh tinggi dan berisi, yang kulitnya tidak terlalu putih. Semua itu sekarang aku anggap aku itu unik. Aku itu berbeda dari yang lain. And it's okay to be different. Aku paham kenapa Tuhan menciptakan manusia yang berbeda-beda. Karena beliau itu ingin kita sebagai manusia lebih bersyukur atas apa yang kita punya. Bukan malah membanding-bandingkan. Beliau memberikan kita sesuai porsinya masing-masing. Semua itu tergantung bagaimana kita berpikir tentang diri kita. Karena nyatanya, kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Dan tidak apa untuk menjadi berbeda, tidak apa untuk memiliki tubuh yang tidak sempurna. It's okay. Kamu cantik, kamu tampan dengan caramu masing-masing. Itu yang ada di pikiranku. Just accept yourself and say to yourself that I love you just the way you are. Aku jadi mikir sekarang, kalau sempurna itu saat kita bisa menerima diri kita apa adanya. It's okay kalau kamu ngerasa insecure, itu hal yang wajar. Tapi jangan sampai lupa kalau kamu itu berharga dengan segala hal yang kamu punya. Dengan bentuk tubuh seperti apapun, dengan rambut seperti apapun, dengan warna kulit seperti apapun, you are beautiful, just the way you are.